Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CMI Channel Mas Suriksan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aib, analisa, informasi, dan berita. Yang pada kali ini saya akan membacakan berita tentang nikah di bawah umur makin menjamur di Cilacap, didominasi hubungan seks di luar nikah. Ini dilansir oleh Radar Banyumas, Kamis 20 Mei 2021. Saya bacakan berita selengkapnya. Cilacap. Jumlah perkara dispensasi pernikahan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan hingga 100%. Data dari Pengadilan Agama atau PA Cilacap menyebutkan bahwa tahun 2020 sebanyak 775 perkara dispensasi kawin diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap. Jumlah tersebut lebih banyak 429 perkara dibanding tahun 2019 yang hanya sebanyak 346 perkara diputus. Pada tahun 2021 sendiri atau sampai Maret lalu sudah ada sebanyak 211 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Murniah mengatakan dari pengamatan pihaknya peningkatan angka dispensasi pernikahan didominasi oleh anak di bawah umur dan banyak disebabkan oleh hubungan seks di luar nikah yang kemudian menyebabkan kehamilan. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 menurut dia juga sedikit banyak membantu menyumbang naik angka pengajuan dispensasi kawin. Adanya COVID-19 ini, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya di rumah main HP dan sebagainya yang ternyata berpengaruh atau meningkat, ujarnya. Soal jumlah sendiri, Murniah menambahkan menurut dia masih perlu berkoordinasi dengan Pengadilan Agama karena antara versi KBPP, PA, dan PA Cilacap sangat mungkin berbeda. Jika kenaikan versi PA sebanyak 100% lebih, versi KBPP PA hanya sekitar 20%. Hal ini menurut dia tergantung undang-undang yang menjadi rujukan karena sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal perkawinan bagi perempuan dari umur 16 menjadi 19 dan laki-laki umur 20. Tetapi sesuai versi BKKBN, syarat umur perempuan untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Kalau data memang kita harus koordinasi aktif, kalau dari PA kan yang minta rekomendasi atau yang di bawah umur 19. Lah, kalau kita kan di bawah 20 justru terangnya. Secara terpisah, Ketua Pengadilan Agama Cilacap, Saifuddin Turmudi MH mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kenapa angka perkara dispensasi kawin meningkat. Perlu dicek satu persatu dalam permohonan. Secara umum belum bisa diketahui penyebabnya. Karena untuk alasan-alasan mengajukan dispensasi perkawinan itu masing-masing berbeda. Secara umum, Saifuddin menambahkan alasan pengajuan dispensasi kawin adalah karena umur yang belum memenuhi. Kemudian adanya perubahan aturan kenaikan batas usia nikah untuk perempuan dari yang sebelumnya minimal 16 tahun per tahun 2020 telah berubah menjadi minimal 19 tahun. Itu diberlakukan mulai Oktober 2020. Itu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tandasnya. Sekarang saya akan melakukan analisa terhadap informasi atau berita ini sehingga saya singkat aib, analisa, informasi, dan berita. Para pemirsa, ini saya mengkritik judulnya ya. Judulnya kelihatannya bombastis, spektakuler, tapi isinya belum sesuai dengan apa yang ada di dalam judul ya. Sehingga ini menjadi koreksi. Kemudian yang berikutnya ini adalah mengenai data-data.
baik dari Pengadilan Agama Cilacap maupun dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBPPPA. Nah, ini datanya masih berbeda, belum sinkron antara usia pembatasan minimal sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang sudah direvisi pemberlakuannya dengan versi dari BKKBN, sehingga datanya ini perlu difikkan kembali, disinkronkan kembali, dan ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, jikalau sebagaimana judul ini benar, maka kita juga banyak mengelus dada, banyak istighfar, prihatin sekali dengan situasi kondisi yang ada. Hal ini karena memang sekarang efek dari pandemi COVID-19 ini, anak-anak banyak menggunakan HP, banyak di rumah sendiri, komunikasi bebas tanpa batas, yang kemudian melakukan hal-hal yang di luar yang semestinya. Maka ini menjadi keprihatinan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahu-membahu seluruh elemen masyarakat, baik dunia pendidikan, para pemuka agama, kemudian jajaran pemerintah, LSM, media massa, dan semua. Mari kita bahu-membahu untuk memberikan pendidikan yang baik, edukatif kepada generasi kita melalui media-media yang ada, baik itu media sosial, media massa, media cetak, media informasi, dan yang lain. Jadi kita untuk meminimalisir dampak yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu adanya pernikahan yang karena sebagaimana judul yang ada, yaitu adanya hubungan di luar nikah. Tentu ini sangat disayangkan, dan kami juga menasihatkan kepada generasi milenial, generasi muda, anak-anak muda, untuk menjaga diri masing-masing, menjaga dalam bergaulan dibatasi, jangan sampai berlebihan, dan kita harus memiliki patokan atau pedoman yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi sangat penting bagi kita, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah merupakan perbuatan yang sangat keji. Demikian sementara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.